Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaisyah Haya dari kelas 11 MIPA 7 absen 17. Pada video kali ini saya akan membahas tentang indera pendengaran yaitu telinga. Pertama-tama, apa sih telinga itu? Telinga adalah organ indera yang bertanggung jawab untuk pendengaran. Setiap bagian telinga memiliki peranan penting dalam menyediakan informasi bunyi ke otak. Nah, telinga mempunyai kemampuan khusus untuk mengetahui berbagai macam getaran bunyi sekaligus sebagai penjaga keseimbangan. Selanjutnya, fungsi-fungsi telinga. Pertama-tama, telinga berfungsi untuk mendengarkan bunyi. Berfungsi untuk mendengarkan dan mengenali bunyi-bunyian. Adapun bunyi yang mampu didengar oleh manusia antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Jika manusia mendengarkan bunyi lebih dari 20.000 Hz, maka gendang telinga akan pecah. Kedua, keseimbangan. Dalam hal ini, keseimbangan yang dimaksud adalah informasi yang diterima oleh telinga dapat disampaikan ke otak dengan seimbang. Berkat fungsi keseimbangan ini, maka perubahan kecepatan bunyi dapat diatasi dengan baik. Ketiga, tempat untuk mempercantik diri. Telinga menjadi tempat perhiasan dengan cara ditindik. Perhiasan yang diletakkan pada telinga sudah ada sejak lama, terutama pada wanita. Selanjutnya, untuk memahami anatomi telinga manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu telinga luar, outer ear, kedua, telinga tengah, middle ear, dan yang terakhir, telinga bagian dalam, inner ear. Untuk dapat lebih jelas, kalian bisa memperhatikan ilustrasi anatomi telinga berdasarkan ketiga bagiannya berikut ini. Yang pertama, telinga luar atau outer ear. Struktur telinga ini terbentuk dari auricula, daun telinga, dan kanal pendengaran eksternal, ilang telinga atau ear canal. Auricula terbentuk oleh tulang rawan elastis yang melekat erat pada kulit yang miring. Ini berfungsi untuk menangkap suara dan melokalisasi suara. Auricula membentuk cekungan yang disebut cornea dan bagian pinggirannya dinamakan helix. Adapun struktur daun telinganya terdiri dari pertama, helix, kedua, antihelix, ketiga, fossa segitiga, keempat, fossa scapoid, kelima, scapa, keenam, tragus, ketujuh, antitragus, dan yang terakhir, lobul. Liang telinga atau ear canal dibentuk oleh tulang rawan dan tulang temporal. Ukurannya sekitar 4 cm dari telinga terluar ke membran timpani atau yang disebut sebagai gendang telinga. Lengkungan tersebut berguna untuk mencegah benang asing mencapai gendang telinga Anda. Selain struktur tersebut, ada beberapa saraf sensoris di bagian telinga luar seperti saraf aurikular, saraf oksipital, saraf trigeminal, fasial, dan vagus. Saraf trigeminal, fasial, dan vagus merupakan bagian dari saraf kranial yang langsung terhubung ke otak. Sedangkan saraf aurikular dan oksipital adalah komponen dari saraf tulang belakang. Yang kedua, telinga tengah atau middle ear. Fungsi telinga bagian tengah adalah mengirimkan suara yang telah dikumpulkan auricula ke telinga dalam. Sebelum dikirimkan, menurut Kids Health, bagian ini mengubah gelombang suara menjadi getaran. Bagian telinga tengah memanjang dari batas telinga keluar ke membran timpani. Pada bagian ini terdapat 3 tulang yang terhubung dan mengirimkan gelombang suara ke bagian dalam. Ketiga tulang ini disebut juga dengan ossicles dan yang terdiri dari malleus, palo, kedua incus atau landasan, dan ketiga stapes, yaitu sanggurdi. Selain 3 tulang tersebut, anatomi telinga tengah terdiri dari 2 struktur utama, yaitu membran timpani dan saluran ekstaksius. Pertama, membran timpani. Membran timpani atau gendang telinga berbentuk seperti kerucut datar dan semi-transparan yang memisahkan telinga luar dengan telinga tengah. Bagian ini menempel pada cincin tulang yang ada di liang telinga di bagian tengah kerucut atau titik cekungannya disebut dengan umbo. Sementara pada membran di sekeliling umbo ini terdiri dari 2 bagian yang berbeda yang disebut pars flaccida dan pars tensa. Ada 3 saraf sensorik pada membran timpani yaitu pertama, saraf aurikulotemporal, kedua, saraf intermedius, dan cabang auricularis dari saraf vagus. Kedua, saraf eustachius. Saraf eustachius adalah bagian telinga yang menghubungkan telinga tengah dengan hulu kerongkongan dan hidung atau nasofaring. Fungsinya untuk menyamakan tekanan di telinga tengah. Tekanan yang seimbang diperlukan untuk transfer gelombang suara yang tepat. Di sisi lain, beberapa kondisi medis bisa terjadi bila terdapat pada telinga tengah. Yang ketiga, telinga bagian dalam atau inner ear.
Sesuai namanya, telinga bagian dalam berada di bagian terdalam dari anatomi telinga. Fungsinya untuk membantu keseimbangan tubuh dan menjadi bagian dalam pendengaran. Dari telinga dalam terdapat 3 bagian utama, yaitu koklea, saluran semisirkular, dan vestibular. Berikut masing-masing penjelasannya. Yang pertama, koklea. Koklea adalah bagian telinga dalam yang berbentuk seperti cangkang siput dan berperan penting dalam proses pendengaran. Bagian ini mengubah getaran suara menjadi sinyal saraf dan menyalurkannya ke dalam otak melalui saraf koklea. Koklea dibagi menjadi 2 ruang oleh membran. Masing-masing ruang dalam koklea berisi penuh dengan cairan yang bergetar ketika suara masuk. Ini menyebabkan rambut-rambut kecil yang melapisi membran bergetar dan mengirimkan sinyal saraf ke otak. Yang kedua, saluran semisirkular. Saluran semisirkular atau terbentuk seperti labirin terdiri dari 3 saluran atau tabung kecil yang terhubung. Ini merupakan bagian telinga dalam yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan. Masing-masing saluran dalam semisirkular berisi cairan yang dilapisi dengan rambut-rambut kecil. Saat kepala bergerak, cairan di saluran mengalir dan menggerakkan rambut. Rambut ini mengirimkan sinyal ke otak melalui saraf vestibular. Otak kemudian mengirimkan pesan-pesan ke otot tubuh untuk membantu Anda tetap seimbang. Yang ketiga, vestibular. Vestibular merupakan bagian penghubung antara koklea dan saluran semisirkular. Bersama saluran semisirkular, bagian ini juga berperan dalam menjaga keseimbangan tubuh Anda. Nah, yang akan kita bahas selanjutnya adalah cara kerja telinga. Kalian pernah mikir gak sih bagaimana cara manusia mendengar? Nah, sekarang bakal aku jelasin. Dari anatomi telinga, kan barusan aku udah ngasih tahu kalian kalau telinga itu mempunyai 3 struktur, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Ketiga bagian telinga tersebut menjadi saluran suara dari luar untuk masuk dan diterjemahkan di otak. Dilansir dari Stanford Children's Health, proses pendengar dimulai dari telinga luar yang menangkap suara berupa getaran atau gelombang di sekitar Anda. Lalu, suara diturunkan ke liang telinga sehingga memberi tekanan atau pukulan pada gendang telinga atau yang dapat disebut membran timpani. Saat gendang telinga bergetar, getaran akan diteruskan ke tulang ossicles sehingga getaran diperkuat dan dikirim ke telinga bagian dalam. Begitu getaran mencapai telinga dalam, getaran akan diubah menjadi impuls listrik dan dikirim ke saraf pendengaran pada otak. Otak lalu menerjemahkan impuls ini sebagai suara. Agar lebih jelas, kita dapat menyaksikan video yang sudah saya sediakan berikut ini. Dunia kita penuh dengan bunyi yang tidak terbatas. Tetapi sebenarnya, bagaimana kita menerima bunyi tersebut? Bunyi diterima oleh telinga luar yang terdiri dari daun telinga dan saluran luar pendengaran. Bunyi masuk melalui lubang telinga ke telinga tengah. Bunyi diterima oleh gendang telinga, sebuah membran yang fleksibel yang mulai bergetar ketika gelombang suara menghantamnya. Gelombang suara disalurkan oleh gerakan gendang telinga ke telinga tengah. Di telinga tengah terdapat 3 tulang kecil, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Secara bersama mereka disebut sebagai rantai vesikular. Mereka membentuk jembatan antara gendang telinga dengan pintu masuk telinga dalam. Interaksi di antaranya meningkat dan semakin memperkuat getaran suara sebelum getaran-getaran ini disampaikan secara seutuhnya ke telinga dalam melalui jendela oval. Di telinga dalam terdapat koklea yang berbentuk seperti rumah siput. Di dalamnya terdapat beberapa bagian membran yang berisi cairan. Ketika gelombang suara menggetarkan jendela oval, cairan mulai bergerak dan kemudian menggerakkan sel-sel rambut yang halus. Sel-sel rambut ini kemudian mengubah getaran-getaran menjadi impuls elektrik yang dikirim oleh saraf auditori dan menuju ke otak. Apa yang kita sebut dengan bunyi sebenarnya hanyalah gelombang suara yang ditransmisikan melalui udara. Nah, setelah mengetahui anatomi telinga, Anda pasti memahami bahwa telinga bukan hanya sebagai alat pendengaran, tapi juga menjaga keseimbangan. Dengan adanya keseimbangan tersebut, kita dapat berjalan, melompat, berlari tanpa terjatuh. Nah, agar kita bisa dapat melaksanakan 3 kegiatan tersebut dengan baik, kita harus tahu cara-cara merawat telinga. Nah, yang pertama, gunakan perangkat perlindungan pendengaran
atau penutup telinga selama menjalankan aktivitas untuk mendengar sesuatu yang lebih keras, termasuk konser atau bekerja dengan mesin yang bersuara keras. Kedua, saat mendengar pemutar musik pribadi, jaga level volume cukup rendah hingga dapat mendengar orang-orang berbicara di sekitar. Ketiga, jangan menempelkan apapun ke saluran telinga termasuk kapas. Apapun di saluran telinga dapat menyebabkan gendang telinga pecah atau menjadi bersarang di saluran telinga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.